dan sejumlah tokoh agama menyebut kejadian ini sebagai mukjizat. Namun, di tengah sanjungan itu, bisik-bisik kecurigaan mulai terdengar di antara warga setempat. Bagaimana mungkin bangunan tua seperti itu bisa bertahan? Itu bukan keajaiban. Pasti ada sesuatu di sana, ujar seorang pria paruh baya di sebuah warung kopi yang mulai dibuka kembali setelah kebakaran. Beberapa orang di sekitarnya mengangguk setuju. Mungkin mereka menyimpan bahan kimia di dalamnya, sesuatu yang memadamkan api, tambahnya. Matanya menyipit seolah mencari-cari kebenaran di balik kebohongan yang ia yakini. Ketegangan yang sebelumnya tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Masjid Nurul Salam, yang selama bertahun-tahun menjadi bagian kecil dari kehidupan di kawasan itu, kini menjadi pusat perhatian. Sebagian besar warga Muslim yang biasa beribadah di masjid itu kehilangan rumah mereka dalam kebakaran, dan kini mereka berkumpul di halaman masjid, mencari perlindungan sementara. Pemandangan ini memancing emosi dari beberapa warga non-Muslim, yang merasa bahwa masjid itu telah mengambil alih ruang publik. Masjid itu harus dibongkar, kata seorang wanita muda dalam pertemuan warga yang diadakan di Balai Kota Darurat. Bukan hanya karena kebakaran ini, tapi sejak awal, masjid itu tidak pantas ada di sini. Itu mengubah lingkungan kita. Suara dukungan muncul dari sudut-sudut ruangan. Mereka yang sebelumnya diam kini merasa punya alasan untuk berbicara. Sementara itu, warga Muslim yang hadir di pertemuan itu hanya bisa diam, menunduk, mencoba menahan kemarahan mereka. Ketegangan ini dengan cepat meluas. Malam hari, kelompok-kelompok kecil mulai berkumpul di sekitar masjid, berdiskusi dengan nada berbisik tetapi penuh emosi. Sebagian mencoba mencari cara untuk mendekati pihak berwenang, meminta masjid itu dihancurkan dengan dalih keamanan. Namun, yang lain lebih berani, menyusun rencana untuk bertindak sendiri. Di sisi lain, para pemuka agama Muslim di masjid itu tetap teguh. Mereka percaya bahwa masjid ini telah dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar dari manusia. Dan apapun yang terjadi, mereka tidak akan menyerahkan masjid itu begitu saja. Seorang imam tua dengan janggut putih panjang menghabiskan malam-malamnya di dalam masjid, berdoa dengan khusyuk, percaya bahwa ujian ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Namun, malam demi malam, suasana di sekitar masjid semakin mencekam. Penduduk yang kehilangan segalanya dalam kebakaran itu memandang masjid itu dengan campuran rasa iri, curiga, dan marah. Mereka yang sebelumnya hanya mengeluh kini mulai bertindak lebih nyata. Vandalisme kecil muncul di dinding pagar masjid, sementara batu-batu kecil dilemparkan ke arah jendela masjid di malam hari. Tetapi, meskipun serangan kecil ini terjadi, masjid itu tetap berdiri kokoh. Tidak ada satupun coretan yang bertahan lama. Batu-batu yang dilempar tidak pernah cukup kuat untuk memecahkan kaca jendela. Fenomena ini semakin memperkuat keyakinan warga Muslim, tetapi juga semakin membakar amarah para penentang. Mereka mulai merasa bahwa masjid ini adalah ancaman, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara simbolis. Ini bukan kebetulan, ujar seorang pria tua yang dikenal sebagai tokoh berpengaruh di komunitas itu. Masjid itu adalah perwujudan dari sesuatu yang melawan kita. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Jika pemerintah tidak bertindak, kita yang harus bertindak. Kelompok-kelompok kecil berkumpul di beberapa titik di sekitar lingkungan yang hancur. Mereka merencanakan sesuatu yang lebih dari sekadar vandalisme. Api yang pernah melahap lingkungan itu tampaknya akan kembali. Kali ini diarahkan dengan sengaja untuk menghancurkan masjid yang menjadi simbol perpecahan di mata mereka. Namun, apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa rencana mereka tidak akan berjalan sesuai keinginan. Masjid Nurul Salam bukan sekadar bangunan. Ada sesuatu yang lebih besar di balik dinding putihnya, sesuatu yang telah menyaksikan kekacauan manusia selama berabad-abad dan tetap bertahan tanpa pernah goyah. Sisa-sisa kebakaran besar masih meninggalkan jejaknya, asap tipis yang naik dari puing-puing, arang yang berserak di sepanjang jalan, dan hawa hangat yang masih terasa di udara. Namun, di sudut kecil kota, suasana yang lebih gelap sedang membangun dirinya. Di sebuah bangunan kosong yang selamat dari kobaran api, sekelompok warga berkumpul dengan wajah penuh tekad. Mereka bukanlah warga biasa yang hanya ingin memulihkan kehidupan mereka pasca bencana. Mereka adalah orang-orang yang telah membiarkan kemarahan menguasai hati mereka. Lihat apa yang tersisa dari kita, ujar seorang pria tinggi dengan suara berat. Wajahnya penuh dengan luka bakar kecil, hasil dari kebakaran beberapa hari sebelumnya. Kita kehilangan rumah, toko, keluarga, dan masjid itu. Masjid itu berdiri tanpa sedikit pun kerusakan. Apa itu adil? Kelompok itu mengangguk serentak, seperti telah menemukan musuh bersama yang selama ini mereka cari. Bagi mereka, masjid itu bukan hanya bangunan. Jika pemerintah tidak akan melakukan apa-apa, kita yang akan bertindak, lanjut pria itu. Ia kemudian mengeluarkan peta kasar yang menunjukkan lokasi masjid, lengkap dengan catatan detail mengenai akses jalan dan titik-titik kelemahan yang mereka bayangkan bisa dimanfaatkan.